Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten, boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Buat wawancara ini Pak tentang boleh. usaha Bapak ya. Ya. Dari mana? Dari mana? Saya konten kreator Pak. Punten, Pak. Saya konten kreator sedang membangun channel cerita perintis. Oh iya. Untuk generasi muda yang ingin mengetahui kunci sukses Pak. Bagus. Ya. Udah berapa lama Pak ini jualan Pak? Kalau berjualan saya sudah lama ya. Semenjak dari pengecer, naik ke semi grosir, naik lagi ke grosir, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi mitra. Alhamdulillah ya Pak ya. Perkembangan ya, hasil jerih payah, meskipun ya kalau ngomong sukses ya masih jauh lah dari kata sukses, tapi minimalnya seenggak-enggaknya kita ini bisa berdikari lah. Dari awal jadi pengecer menjadi langsung jadi grosir, semi grosir, jadi grosir langsung jadi mitra. Ya berarti kan ada kemajuan lah. Ya. Butuh berapa modal sih Pak kalau untuk memulai usaha kelontongan ini Pak? Kalau modal itu sih relatif ya. Gimana ya, ada kemauan kitanya. Kalau emang kitanya ada kemauan dan ada skill di situ, kita tekunin, ya saya rasa dengan modal yang minim pun mungkin masih ada jalan. Ya, tentunya dengan mental yang siap ya Pak ya. Ya harus siap dong. Namanya kita orang usaha. Untuk cara mengambil keuntungannya Pak, seperti apa sih kalau kelontongan ini? Per itemnya gimana gitu? Kalau masalah keuntungan itu kita kan kalau di pengecer ya, minimal kan ya boleh dikatakan lah ambil 10% lah dari harga, dari modal gitu ya. Dari modal. Ibarat beli ngomong ininya rokok itu 20.000, modalnya ya kita jual 22. Nah, kalau untuk pengecer ya, tapi kalau untuk ke grosir ya udah beda lagi kan, karena itu kan kali banyak. Kira-kira berapa sih keuntungan rata-rata per hari atau per bulannya Pak? Tergantung omset ya kan. Kalau emang kita itu ada di pengecer, kalau ibaratnya satu hari itu kita bisa menghasilkan omset itu mencapai 3 juta, ya berarti kan kalau 10% kita itu ada di angka 300.000. Oh, berarti kita ambil paling rendah itu 10%. Ya, Pak? 10% ya kita kalkulasi aja lah, namanya sembako itu kan barangnya banyak. Ya. Ada yang mencapai 10%, ada yang kurang dari 10%, ada yang lebih dari 10%. Ya itu kita kalkulasikannya, ya kita rut aja lah di angka 10%. Ya. Bagaimana Bapak menjaga stabilitas harga dagangan jika terjadi ada kenaikan nih Pak? Emang kalau kenaikan itu sih bukan tergantung dari kita ya, itu kan dari customernya ya yang naikin ya. Ya kalau emang barangnya naik, ya otomatis kita juga jualnya ya kita naikin. Naik turunnya harga ya kita ikutin. Apa strategi Bapak untuk menarik pelanggan agar membeli dagangan kita Pak? Yang penting namanya orang jualan itu yang penting satu yang dijaga ya, akhlak. Kesopanan kita kepada pelanggan. Karena kalau kita orang dagang, kalau kitanya nggak sopan, kitanya kasar sama pembeli, ya mungkin pembeli juga nggak bakalan balik lagi. Ya betul. Ya utamakanlah kesopanan lah. Karena pembeli itu kan raja. Ya otomatis ya kita harus layani dengan sebaik-baiknya. Itu sebagian servis kita ya Pak ya. Ya. Nah, anak muda nih Pak, yang ingin memulai usaha, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan Pak? Langkah pertama itu yang paling awal itu harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan meskipun modalnya banyak, ya susah. Nol ya? Nol. Yang penting kita ada kemauan. Mungkin ya namanya harga-harga kan kita juga kalau masih baru kan masih belum tahu. Tapi setelah ada kemauan kita jalanin, ya kita bisa berjalan dengan sendirinya. Siap. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih nasihat untuk generasi muda yang sedang merintis nih, yang ingin membuka di bisnis kelontongan ini, seperti apa nasihatnya Pak? Kalau untuk nasihat ya saya rasa kalau anak muda
satu harus ada kemauan dan jangan malas. Karena kemalasan itu ya sumber dari kesusahan. Itu. Yang penting jangan malas. Kita harus ada kemauan. Kita harus ringan tangan. Ya otomatis lah semua bisa tercapai. Kalau emang kitanya menjada wajada. Terima kasih Pak Ya. atas nasihatnya. Mudah-mudahan sukses selalu ya Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.